Skala 1 sampai 10, seberapa mirip dia dengan Ion V? 8 lah. 8. Lo? 8,5. 8,5. Mobil apa ini? Kok mirip mobil Cina tapi mereknya Toyota ya? Yes, ternyata ini adalah Toyota BZ3X yang mana memang sharing platform sama Ion V yang diperkenalkan di Indonesia. Pantesan kok mukanya agak familiar ya. Jadi kayak mirip-mirip banget walaupun memang sudah disesuaikan dengan tampangnya Toyota ya. Dengan wajah-wajah seperti ini, seperti CHR baru, Camry baru yang kayak crab light gitu ya, lampunya kayak crab gitu dan menyambung ke kanan kiri. Sudah disesuaikan, tapi banyak banget hal yang menurut kami masih mirip. Semirip apa sih? Dan apa aja yang dibedakan sebenarnya? So, tanpa berlama-lama, ini dia di all new Toyota BZ3X. Oke CVTs, ini dia BZ3X yang mana memang sharing platform sama si Ion V yang sudah ada di Indonesia. Tapi memang pintarnya Toyota ya, walaupun sharing platform, mereka tuh bisa membedakan. Karena kita tahu sendiri kayak di Suzuki juga mereka sharing platform dengan Ion Urban Cruiser, dengan Urban Cruiser dan juga si e-Vitara. Mereka bisa benar-benar membedakan, jadi walaupun platformnya sama, tapi mukanya bisa beda, jadi nggak kelihatan satu produk gitu ya. Nah, di sini pun juga dibedakan. Dengan Toyota, mukanya disamakan dengan, diseragamkan dengan mukanya Toyota nih. Mulai dari, ya ini krep lampunya ya, yang cakar gitu. Yang C selalu Toyota. Dan menyambung dari kanan ke kiri nih. Beda kan, kalau sedangkan si Ion V kan kayak cakar T-Rex gitu di sini. Set gitu. Nah ini enggak. Di bawahnya, ini sennya di sebelah sini. Nah tuh nyala. Dan di bawahnya lampunya, dia sudah proyektor sipit. Tapi reflektor sebenarnya, tapi kecil gitu. Gitu. Di sini dia sudah pakai kamera 360, sudah ada sensor-sensor, ada radarnya juga, radarnya ada di bagian bawah, gitu ya. Dan dia juga sudah pakai kamera dan LiDAR bagian atas ini, gitu. Yes, di sini memang tidak menggunakan ya CCS, tapi memang menggunakan ini ya GBT atau CHAdeMO gitu ya, karena memang di China memang standarnya seperti itu. Kalau di Indonesia pasti nanti akan disesuaikan. Ini dimensi sampingnya. Dia sama sih kurang lebih, tapi lebih panjang punya Toyota sedikit. Mungkin kayak front lip-nya di depan sana dipanjangin sedikit untuk nilai Toyota gitu ya. Tapi overall nih kalau dari luar, kayak SUV 7-seater gitu ibaratnya kalau kalian lihat ya. Ini tinggi kami 175 cm ya. Kita lihat aja. Tapi masih lebih tinggi, sama kayak si Ion V juga gitu. Nah ini spionnya, persis banget kalau spionnya sih. Nih ya. Spion bagian sini, kamera di bagian tangkai. Mirip ya, gitu. Bedanya di Indonesia memang tidak ada LiDAR ya. Iya, nah ini ada Ikai Laknat. Wah, kita ini kembaran. Nah yang bedanya di sini juga tetap pakai flash door handle. Nah ini interiornya ya. Nanti kita akan bahas later on karena banyak banget yang mirip ya. Ini dari joknya aja udah sneak peek kemiripannya. Oke, kita lihat sampingnya. Ini sampingnya, velgnya dia menggunakan ban dari Victra Sport. Wah ini ban unik nih ya. Dia konfigurasinya dia di 225/45 R19 inci. Di sana memang beda dengan milik Ion V ya, di depan maupun di belakang beda. Dan yang menjadi beda lagi kayak Ion V itu memang gak kelihatan kayak SUV 7-seater, ini kayak dipanjangin lagi gitu. Gitu nih, panjang dan lebih mengotak dibanding Ion V. Dan Ion V lampunya memang tidak menyambung kanan kiri gini, tidak ada aksen hitamnya, hanya ke bawah saja dengan ada sennya di bagian sini gitu ya. Gitu. Nah, ini logo Toyota terbaru, BFV, BZ3X, dan port tailgate. Bagasi besarnya si Ion V tetap ada di sini. Masih ingat Grady bisa masuk ke dalam sini? Nah, ini sama. Dan kalau kalian lihat, yang sisinya Ika ya dari Laknats itu diserebahkan sedikit dan langsung kelihatan bahwa ini benar-benar bisa masuk. Dan ini kami tingginya 175 cm. Kami masuk di belakang pun bisa. Padahal ini sebuah compact SUV sebenarnya. Lawannya tuh kayak ya Neta X, Ion V juga, terus juga Geely. Ini yang paling besar sih bagasi. Ini padahal sudah dibikin paling mundur, paling recline. Ini ada Mas Enda juga dari Autofan. Benar-benar luar biasa. Oke. Dan memang sama seperti Ion V ini juga bisa di-adjust. Kalau misalnya mau rata lantai guys. Oh ini kalau mau ini rata lantai bisa di-adjust naikin. Tapi kalau mau gede, tinggal dikebawahin. Gitu. Simple. Dan port tailgate pastinya.
Oke, kita masuk versi keduanya. Langsung terlihat ada yang mirip. Kalau di Indonesia memang formatnya setir kanan, jadi mejanya ada di sebelah kiri. Nah kalau di sini formatnya setir kiri, jadi mejanya ada di sebelah kanan. Dan ini mekanisme mejanya sama persis guys, tinggal pencet aja. Coba buka, dan ini kuatnya sama ya, bakal engsel-engselnya. Ini sama dengan milik Ionv, persis. Nih, persis sekali milik Ionv. Jadi legroom-legroomnya juga sama guys. Kalau kalian mau lihat legroom kami, 3 meter 175 cm ya yang ditutup. Ini paling rebah, paling recline dan paling mundur. Ini kita bisa adjust lagi majuan dan di adjust lagi. Nah ini tegaknya seperti ini, sudah ada armrest juga, bagus dua cup holder dan panoramiknya pun sama layoutnya. Tapi ada yang berbeda sedikit, yaitu adalah pintunya masih menggunakan tuas saja begini dan AC yang ada di bagian kanan sini bukan di pilar B, tapi ada di tengah. Itu ini bikin beda nih. Dan bisa akses glove box tengahnya dari belakang sini dengan touch of a button gitu. Ini ada AC tengah sini, ini USB-C, USB-A, terus ada ruang kantong lagi. Legroom sih gede banget dan kalian juga sama-sama bisa bikin mobil ini jadi long sofa mode. Wah ini sama banget sih memang dengan Ionv ya. Dibedakan hanya di sedikit saja. Bahkan tuas untuk recline-nya sama persis. Armrest ya mirip juga. Tinggal karena di sini setir kiri aja. Nih recline-nya juga jauh sama seperti ini. Bedanya hampir 1 jengkal ya. Lumayan jauh. Oke. Lega banget. Dan even ya kalau kita layout depannya. Nih ya. Setir mirip. Tempat wireless charging mirip. Tapi dibikin agak naik dikit di Toyota ini. Terus layar tengahnya juga mirip. Layar speedometernya juga mirip. Sama. Spion sama. Cup holder. Bedanya memang di belakang sini dia tidak ada kulkas, tapi nah ini digantinya dengan seperti ini nih. Nah ini kulkasnya dari dalam sini nih, kalau kalian mau kulkas ya gitu. Dan ada ruang penyimpanannya gini, bisa di detachable gitu guys. Oke, kita lihat interior depannya yuk. Kita lihat semirip apa di depan. Oke, sudah di depan. Ini banyak banget yang mirip. Coba Bang Enda, skala 1 sampai 10, seberapa mirip dia dengan Ionv? 8 lah. 8. Lo? 8,5. 8,5. Oke. Gue 11 tuh. Waduh. Oh, tapi bukan dari 100. Dari berapa? Iya. Dari 10, dari 10. Hampir mirip banget soalnya. Silakan lagi. Iya. Bahaya ya. Oke, ini setirnya mirip banget ya. Ini kalian juga pengaturan elektriknya sama, bisa dimundurin dari sini juga. Luar biasa. Nah, bedanya di sini, sound systemnya bukan pakai Dolby. Dia pakai dari Yamaha nih, kelihatan nih logonya pakai Yamaha punya. Ada tuasnya ini agak sedikit beda sedikit, udah all auto juga. Ini sudah all auto. Oh, kita lihat apakah double glass. Wow, double glass juga sama seperti di Indonesia. Bagus ya. Oke, ini tuasnya tapi sayang memang dibukanya seperti ini. Tidak pakai tuas. Door trimnya dibedakan sedikit, memang kayak lebih simple milik Toyota walaupun kayak ada ambient light di bagian sini ya. Ini sudah full kulit. Bagus. Setir sih sama persis ya. Bersama. Tuas transmisi juga sama di bagian kanan sini. Luar biasa. Ini tuas sennya, lampu dan segala macem. Dan tidak ada pengaturan spion sama sekali. Tetap sama kayak di Indonesia. Semua pengaturan adanya di bagian depan sini ya. So, pengaturan mobilnya semuanya. Lampu, seat. Semua mirip sebenarnya. Cuma ini beda bahasa Cina aja ya. Dan ini setirnya, adasnya, Adigo-nya, semua ada di bagian sini. Mirip. Kalau mungkin Toyota membrandingnya sebagai safety sense gitu ya. Cup holder. Nah ini bagian belakang kursinya. Bagus ya. Dan ini agak beda sedikit. Dia jadi kayak lebih cowok gitu. Jadi kita bisa naruh barang di sini. Ini ada kakak-kakak dari China, CCCC. Ini ada spion yang sudah frameless. Ini ada di atasnya, ada tombol SOS karena memang sudah ada integrated. Nah ini touch. Dan ini sun visor-nya. Oh beda sedikit nih dia ke atas dan lumayan besar. Cocok nih buat kakak di bagian sini ya. Nah pengaturan setir ya. Dia sudah tilt dan teleskopik lumayan jauh loh nih. Jauh menurut kami gitu ya. Oke, kita lihat. Oh ini bagus lagi. Sama kayak di Ion. Dia DMS, driver monitoring systemnya juga ada di bagian kanan sini. Jadi bisa memantau drivernya jadi kayak berpas tuh di bagian sini. Jadi kena. Kami kurang suka yang kalau ditaruhnya di tengah sini atau di speedometer gitu ya. Kami lebih suka yang ada di bagian atas ini. Jadi lebih berasa enaknya dan pasti selalu kena dan bisa memantau kita beran ngantuk atau enggak gitu. Kayak
bagus. Itu katanya bisa naruh HP-nya untuk live ya, dia mantau live-nya sendiri tuh dia. Saya pakai HP, pakai kamera, guys. Kelas-kelas, beda ya. Nah ini di bawahnya ada tetap ruang ini ya, dia floating segala macam. Ini Yamaha-nya, spionnya, pengaturan semua ya ada di sini. Oke, that's it. Perbedaannya paling hanya minor. Lampu hazardnya ada di tengah ya. Start-stopnya ada nih tombolnya. Kalau di Ion nggak ada tombol start-stop nih, sayang banget. Untuk spesifikasinya, Toyota BZ3X dilengkapi dengan baterai sebesar 67 kWh, yang mana baterai tersebut bisa menjalankan mobil ini sejauh 620 km. Mirip-mirip ya sama Ion V. Untuk tenaganya di 201 horsepower dan torsi 266 Nm. Akselerasi 0 sampai 100 tembus di 7,5 detik. Dan mobil ini dibanderol di China dari 246 juta sampai 359 jutaan. Wah, kalau masuk Indonesia kira-kira cocoknya harga berapa ya? Dan perlu nggak sih Toyota bawa ini ke Indonesia? Oke, itu dia Toyota BZ3X. Kita jelasinnya perbedaannya, kesamaannya dengan si saudaranya asal China itu ya, si Ion V yang sudah meluncur duluan lebih dulu di Indonesia. Menurut kami mobil ini sih pantas harus masuk ke Indonesia sih. Karena pasti dengan platformnya Ion V yang harganya dijual dari 400 jutaan sampai 500 jutaan, mungkin kalau Toyota masukin ke Indonesia, harganya harusnya nggak jauh lah, lebih tinggi. Karena platform dari China pasti memang lebih terjangkau dibandingkan Toyota membuat sendiri si BZ4X yang harganya jadi kurang terjangkau gitu ya. BZ3X ini bisa menjadi pilihan untuk Toyota menjangkau pasar elektrifikasi lebih luas yang sekarang ini masih dikuasai pasar China di Indonesia. Menurut Civities, cocoknya di angka berapa dan cocok nggak masuk ke Indonesia? Tulis komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civities Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @civity.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Toyota yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di civityindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.